tari Roro Aci ini juga sama sebenarnya dengan karya-karya saya yang lain. Bentuknya adalah tari Semarangan, ya. Artinya pesisiran, bahwa tari kreasi tradisi, tetap dasarnya tradisi. Namun sudah menjadi kreasi pesisiran, artinya bergerak berasal di kota Semarang. Jadi ketika di kota Semarang itu ada namanya Sampokong yang ketika saya waktu kecil terkenal dengan gedung batu. Ketika saya kecil, saya SMP, SMA berjalan waktu, kemudian sekitar tahun 2015-2014 itu saya mencoba berjalan di Sampokong itu di kota Semarang, tetangga saya, karena saya di Sumadani Pamulase, di dekat sekali. Itu di gedung batu itu ada cerita tentang perjalanan Laksamana Cengho. Dan dalam perjalanan Laksamana Cengho itu ada nakoda namanya Dampo Awang. Nah, dikisahkan bahwa istri Dampo Awang itu bernama Roro Aci. Nah, saya mencoba mengupas, saya coba eksplorasi di gedung batu atau di Sampokong, kemudian membaca latar belakangnya seperti apa, kemudian cerita-cerita tradisi lesannya, tentang catatan-catatan perjalanan Cengho. Ternyata ada Roro Aci itu adalah istri dari Dampo Awang yang tertulis ahli dalam bidang pengobatan. Yang kedua, Roro Aci itu memiliki selendang, gerak-gerak selendang yang katanya bisa mengusir roh jahat ketika ada yang sakit, kerasukan dan sebagainya, diusir oleh Roro Aci karena dia adalah tabib perempuan. Itu dengan selendang itu nanti yang kerasukan dan sebagainya itu hilang, jadi bisa mengusir roh-roh jahat yang memang merasuki tubuh manusia yang sakit. Jadi dari sumber inspirasi itu coba saya ambil tokoh Roro Aci dalam akulturasi budaya yang ada di kota Semarang. Jadi geraknya tetap gerak-gerak tradisi, gerak-gerak pesisiran, namun berlatar belakang gerak-gerak Roro Aci. Jadi menggunakan sampur itu kalau di Nun Sewu di Tionghoa itu kan begini nih. Gerak-gerak ini saya coba eksplorasikan dengan menggunakan gerak-gerak yang memang Tionghoa. Namun tidak lepas dari itu tetap ada oke, lambung oke, ini tetap semuanya ada yang memang sudah ada di perkembangan gerak tari tradisi. Itu yang melatar belakang kenapa saya tertarik. Nah, memang Semarang butuh tarian-tarian ikonik yang memang lahir di Semarang. Salah satunya adalah Roro Aci itu. Di tahun 2016 itu mulai jadi bahwa ini adalah Roro Aci gitu ya. Kami coba dengan berbagai pementasan, kami coba pengambilan video, kami coba penulisan dan sebagainya. Meskipun risetnya terbatas ini karena hanya di wilayah Sampokong, dan di buku-buku literasinya tentang perjalanan Cengho, tentang Dampo Awang, dan keterbatasan sumber cerita ya, keterbatasan itu. Tentu satu mencoba gerak memahami seperti apa Roro Aci menurut interpretasi saya. Sampai setelah membaca, dari eksplorasi membaca literasi, kemudian kita coba praktekkan bergerak di Sampokong dengan menggunakan sampur gerak-gerak yang notabene-nya memang agak kepesisir sedikit ya, karena ini bentuk-bentuk dari Tionghoa, gerak-gerak yang ada semuanya, gerak-gerak ini ada semuanya. Sebenarnya dari gerak itulah muncul imajiner tentang musik yang mengiringinya, tentu gamelan dengan nuansa Tionghoa itu akan muncul seperti itu. Gini, jadi secara kekuatan batin, kalau seorang seniman itu ya memang harus lanuwun. Artinya kalau saya harus ke Sampokong karena saya butuh satu nuansa ya. Nuansa itu kaitannya belum kerasa, masih secara wadak itu secara ragaminya adalah nuansanya dulu. Oh, ini pecinan yang memang ada di Semarang. Dan ini mungkin beda juga ketika
kita bicara pecinan yang ada di negara Cina mungkin ya. Karena ini di Semarang saya mencoba mendekatkan diri dengan Sampokong dengan ragawi saya untuk mencoba eksplorasi di sana. Artinya menyatukan nuansa yang ada di Sampokong. Dari nuansa itu mungkin akan mempengaruhi beberapa gerak-gerak dengan nuansa atau ragawinya. Setelah beberapa gerak mulai pendekatan eksplorasi gerak itu mulai dengan pemahaman yang mulai kental dengan bentuk-bentuk rasa tadi, mulai gerak dan kenceng, gerak-gerak yang memang kenceng itu akhirnya menjadi rasa. Lah dalam rasa itulah muncul namanya kekuatan imajiner yang dituangkan dalam gerak dengan penuh rasa. Jadi, seolah-olah bahwa Loro Aji itu ya di zamannya seperti ini, gerak-geraknya itu ada lincah dan sebagainya. Itu muncul nih. Karena apa? Bahwa pemahaman Loro Aji itu seorang tabib pasti beliau kan punya ramuan-ramuan obat, bagaimana meramu obat dengan konsentrasi yang tinggi, tidak bisa membuat obat terus paruh buyone kan banyak sakit, artinya harus dengan konsentrasi yang penuh. Sama ketika muncul gerak-gerak tari Loro Aji ini, gerak-gerak yang memang dipenuhi dengan berbagai rasa gitu. Jadi dengan bentuk tangan yang memang berbeda. Kalau ngolong begini dia akan begini, karena ini berbeda sedikit secara filosofinya sebenarnya sama. Kalau pinunggulnya ya tetap harus menyatu dengan jempolnya, artinya ya harus saling menghargai, menghormati. Jadi sebenarnya sama. Itu yang terjadi sini. Jadi pertama adalah orang yang rasa ini dengan olahraga. Jadi olahraga rogo berarti ragawinya kita bergerak. Ini gerak-gerak ini kan tolian ketika mengusir setan roh jahat ini kan tentu kalau aslinya kan pakai ada doa, tapi karena ini adalah gerak yang memang kekuatan di gerak ya, doa itu seolah-olah sudah menyatu dalam gerak yang dimunculkan oleh bentuk-bentuk gerak tangan maupun kepala atau leher. Jadi tari Loro Aji ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk para remaja, tetap remaja. Meskipun penarinya boleh ibu, boleh dewasa, tapi harapan kami memang ini ditularkan dulu untuk remaja. Dan pertimbangan kekuatan dinamis geraknya bukan berarti kalau sudah ibu-ibu itu lemah, enggak, tapi mungkin debitnya lebih kenceng kalau anak-anak remaja atau dewasa. Memang kita diperuntukkan untuk itu, geraknya memang diperuntukkan untuk itu. Kemudian mengapa harus Loro Aji mungkin gitu ya karena pertimbangannya kalau digerget itu atau karya-karya saya biar bervariatif sebenarnya, hanya berkisar tentang variatif. Ada tari yang memang semuanya adalah meriah, gembira, namun di Loro Aji ini ada sedikitnya ada ketenangan ketika dia harus berdoa pada Tuhan, ketika akan membuat obat. Jadi ceritanya adalah berawal bahwa Loro Aji di tarian ini adalah mereka meramu obat. Penari ini meramu obat dengan gerak-gerak, bentuk gerak-gerak seolah-olah ini meramu obat. Kemudian setelah meramu obat, gerak-gerak mengusir dengan sampur, gerak-gerak indah. Kemudian rangkuman itu, dirangkum urutannya ya ada gerak mengusir roh jahat, gerak membuat jamu, gerak-gerak sebagai seorang perempuan, itu ada yang muncul di sana. Gerak-gerak berjalan, orang perempuan berjalan, orang apa itu muncul di Loro Aji itu. Ini kalau pertimbangannya memang kostum Loro Aji ini kami masih merah terus. Karena menurut orang-orang yang ada di Sampokong dan pengurus-pengurusnya memang busana kostum yang ideal menurut yang memang di merah itu, tapi mungkin tidak harus itu. Tapi selama ini kami mencoba merah karena harapannya memang ada filosofi tertentu tentang warna merah itu. Yang pertama, amarah itu bisa muncul ketika seriusan dengan amarahnya, setan itu roh jahat akan pergi dengan kekuatan magis merah itu. Jadi meskipun itu kalau orang Jawa mengatakan amarah, namun amarah ini kan bisa dikendalikan, bisa digunakan sebagai senjata ketika dibutuhkan pada saat menari itu butuh amarah juga. Butuh
energi itu ditimbulkan dari merah. Meskipun warna lain juga bisa menjadi bahan tarian itu. Namun pertimbangan saya sebagai kreator, sebagai seorang seniman, mungkin merah menjadi salah satu pilihan dari warna roraji yang notabene menjadi ikonik dari rumah-rumah warna-warna tempat ibadah ataupun rumah-rumah peninggalan dari dinasti yang ada Cina yang ada di kota Semarang itu notabene merah-merah semua. Ya harapan kami biar nyambung. Kalau di dalam roraji ini tidak ada ketentuan. Boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang bebas. Karena ini adalah memang tari-tari yang bentuknya adalah tari-tari hiburan, tari-tari yang untuk menghibur, edukasinya sedikit karena memang ini bukan untuk kebutuhan ritual atau kebutuhan tertentu. Kami ini ada murni pure sebagai tari hiburan. Jadi bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh kelompok sebanyak mungkin boleh. Bebas. Kalau iringan tentang tari roraji ini tentu tetap berlatar belakang gamelan karena tinggal di kota Semarang. Gamelan Gambang Semarang di dalamnya, kemudian nuansa Tionghoanya pasti masuk gitu, kayak erhu, menggunakan erhu, kemudian menggunakan simbal, menggunakan irama-irama selendro itu kalau di dalam gamelan itu memang sangat mendekati dengan musik-musik Tionghoa. Tetap kami menggunakan erhu ya, masih erhu itu suling-suling suara-suara suling dari Tionghoa ya. Musiknya seperti itu. Gambang Semarang yang tinggal di Semarang. Alat musiknya itu, lagunya tentu kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada di pesisir ini. Jadi saya tulis dengan menyebut roraji, dia adalah istri Jambu Awang, ini seperti itu.